Maaf, tadi saya merasa belum siap, tetapi kok Tuhan tegur saya, kenapa kamu enggak saksikan kasih Tuhan yang sudah kamu terima saat ini sampai saat ini. Terima kasih Pastor. Doa Pastor untuk saya waktu itu begitu luar biasa, dan terima kasih juga sehingga jamaah Tuhan juga luar biasa. Hari Jumat kemarin Ah, itu saya USG ginjal yang pastor doakan karena ada kista. Puji Tuhan, kista yang ada di ginjal saya, dokter bilang kistanya itu sudah lama, tetapi ini kista ini nggak mengganggu, Bu. Saya obati saja gitu. Padahal saat itu saya sudah khawatir, Pak Pastor, karena keadaan saya itu seperti ya itu tadi, takut, cemas dan lain sebagainya. Nanti kalau ginjal saya sampai diangkat dan lain sebagainya. Nah, dengan doa-doa yang Pastor berikan kepada saya diberi kekuatan oleh Tuhan, dan puji Tuhan sampai saat ini Tuhan juga sertai saya. Sampai tadi siang Pastor mendoakan saya dan ada kuasa yang greng-greng di tubuh saya. Puji Tuhan, saya merasa damai sekali. Dan ini Pastor, saya pokoknya mau melakukan apa yang Tuhan mau untuk saya. Apa yang saya miliki waktu saya masih kuliah di teologi akan saya komplainlah sama Tuhan, biar Tuhan boleh nggak Pastor saya komplain, Tuhan kok talenta saya hilang gitu, boleh nggak Pastor? Nah jangan itu saya komplain. rindu berpelayanan lagi seperti waktu saya masih kuliah, Amin. di mana Tuhan pakai saya luar biasa dalam penyembuhan di mana saya waktu masih kuliah itu sering ke rumah sakit, diajak teman-teman ke rumah sakit dan mendoakan, dan di situ ada kuasa Tuhan. Nah itu yang saya rindukan. Jadi mari Bapak Ibu, di saat kita penuh kenajisan, jangan biarkan najis itu berdiam di tubuh kita. Ini yang saya alami, Pastor, benar-benar saya alami. Sewaktu saya belum bertemu dengan pendoa-pendoa, saya hidup dalam kungkungan kuasa kegelapan, termasuk waktu Bapak Dautoni melihat saya, beliau juga mengatakan bahwa saya ada roh kutuk di diri saya. Nah, begitu sehingga saya mencari jati diri. Ini loh, salah saya ya, Pastor. Saya mencari jati diri itu bukan duduk diam menanti hadirat Tuhan, tetapi saya seakan-akan mencari jati diri atau kekuatan tuh kepada orang-orang lain. Saya cerita ke orang-orang lain. Nah, itu yang membuat celah-celah semakin kuatnya kuasa-kuasa kegelapan yang ada di tubuh saya. Tetapi begitu Pastor mendoakan saya waktu hari Kamis beberapa hari yang lalu, yang Pastor Yonas masih di Jakarta, itu tahu ya, waktu pastor kita, saya sama pastor aja cuma berbincang-bincang, padahal waktu itu kepala saya sakit sekali, luar biasa sakitnya. Tetapi hanya diajak bicara, hanya diajak ngomong, nah kok kepala ini enteng, dan mukjizat itu terjadi. Padahal di sini itu sakit kenceng, tapi begitu Pastor Yonas mendoakan, nah itu loh. Sampai tadi siang Pastor Yonas mendoakan saya, itu saya merasa ada greng-greng yang luar biasa. Dan apa ya Pastor Yonas, pokoknya intinya seperti yang saya katakan tadi siang sama Pastor Yonas, bahwa saya ingin berpelayanan. Saya mohon untuk selalu didoakan, didukung doa, karena doa itu kan juga dari diri kita sendiri ya Pastor. Kalau kita menutup diri, mengunci diri, apapun siapapun yang mendoakan tidak akan tembus. Tetapi saat kita sudah membuka kunci tubuh saya, kunci hati saya untuk saya serahkan kepada Tuhan, maka doa hamba Tuhan itu akan tembus, dan Amin. kuasa Tuhan akan mengalir dalam diri si pemohon doa itu. Nah ini Pastor, supaya saya semakin dikuatkan, saya mohon selalu
dipantau atau gimana ya Pastor istilahnya, sehingga perkembangan apa yang saya alami itu saya bisa ngerti apa yang harus saya lakukan. Karena begini Pastor, saya benar-benar merasa tertutup, walaupun maaf ya, bukan mengedepankan ini loh aku, bukan. Walaupun saya itu sekolah di notabene di teologi, tapi saat ini benar-benar saya merasa ditutup, dikunci, sehingga saya kadang belajar mengerti itu sulit. Sebelum ketemu Pastor Yonas, saya sulit. Tapi begitu Pastor Yonas ya itu hari Kamis tempo lalu itu, sedikit demi sedikit kunci itu sudah mulai, gembok itu sudah mulai terbuka. Mungkin bersekat-sekat gemboknya, tetapi kunci gembok itu sudah mulai terbuka sedikit demi sedikit, dan saya yakin Tuhan akan pakai saya. Dengan kerendahan hati saya mohon kepada Tuhan, Tuhan akan curahkan apapun yang menjadi kehendak Tuhan. Saya mau ikut Tuhan, bukan sumarah lagi. Sumarah itu sebenarnya artinya pasrah ya Pastor ya, tetapi kadang saya nggak pasrah. Nah, bukan sumarah lagi yang ada di tubuh ini, tetapi Roh Tuhan yang selalu saya kedepankan. Karena selama ini Pastor, sebelum saya ketemu hamba-hamba Tuhan, termasuk sebelum ketemu Pastor Yonas, saya itu hidupnya luar biasa jelek, luar biasa jahat. Karena saya dikuasai roh jahat. Tetapi begitu saya diberi sakit, dan saya mulai, waktu masih sakit pun saya masih mengunci diri bahwa saya itu enggak apa-apa dan lain sebagainya, merasa kuat. Seperti Samson lah, merasa kuat. Tetapi begitu terakhir ketemu Pastor Yonas, dan Pastor Yonas tengking semua, tengking. Puji Tuhan, gembok itu sudah mulai ada, sudah mulai ketemu kuncinya, tapi baru sedikit, dan saya yakin yang sedikit itu akan menjadi lebih gede, lebih banyak, asal saya duduk di kaki Tuhan seperti Maria. Saya ingin seperti Maria, Pastor, yang hanya duduk di kaki Tuhan, melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Bukan seperti Marta yang sibuk melayani, tapi saya ingin seperti Marta yang hanya duduk dan melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Itu Pastor, saya mau menjadi apa yang Tuhan kehendaki untuk saya. Begitu Pastor. Amin. Haleluya. Oh semangat. Nanti kita melayani bersama, Bu. Tenang aja. Dahsyat Tuhan. Terima kasih buat kesaksiannya ya, Bu. Amin, sama-sama Pastor. Bapak